Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buni Wayan Ayu. Salam takjim untuk ibu dan juga teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam nikmat sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Untuk pertemuan hari ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul bentuk nilai komunikatif suatu kalimat. Mohon perhatian dari ibu dan teman-teman sekalian, fokus dengan video ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya sendiri sebagai Dede Triasa, pengisi suara, dan teman saya Putri Maulidia Ningsih, Dika Waraseno, dan Riana Dwi Utami. Langsung pada materi. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan nilai komunikatifnya. Pembedaan berdasarkan bentuknya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal dapat dipahami sebagai kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, kalimat tunggal yang berpredikat frasa nomina, kalimat tunggal yang berpredikat frasa adjektiva, dan yang terakhir kalimat tunggal yang berpredikat frasa verba. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk dibedakan menjadi 2 macam, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Lanjut, pembedaan berdasarkan nilai komunikatifnya. Kalimat deklaratif. Menurut Abdul Shahr mengatakan bahwa kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada orang lain. Kalimat deklaratif ini tidak memerlukan jawaban baik secara lisan maupun dengan tindakan, namun bisa saja diberikan komentar oleh pendengar bila dianggap perlu. Kalimat deklaratif ini dibangun oleh sebuah klausa, 2 buah klausa, 3 buah klausa, atau juga lebih, atau dalam wujud kalimat sederhana dan sesuai dengan besarnya atau luasnya isi pernyataan yang ingin disampaikan. Kalimat deklaratif diucapkan oleh seseorang kepada orang lain untuk menyatakan sesuatu. Dilihat dari maksud penggunaannya, kalimat deklaratif dapat dibedakan atas kalimat yang untuk menyatakan perjanjian, peringatan, nasihat, dan sebagainya. 2. Hanya untuk menyampaikan informasi faktual berkenaan dengan alam sekitar atau pengalaman penutur. 3. Untuk menyatakan keputusan atau penilaian. 4. Untuk menyatakan ucapan selamat atas suatu keberhasilan atau ucapan prihatin atas suatu kemalangan. Dan yang terakhir, untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang. Pembedaan berdasarkan nilai komunikatifnya. Kalimat integratif adalah kalimat yang mengharapkan adanya jawaban secara verbal. Jawaban ini dapat berupa pengakuan, keterangan, alasan, atau pendapat dari pihak pendengar atau pembaca. Misalnya, siapa namamu? Bagaimana kalau kita makan di kedai itu? Berapa harga minyak goreng sekarang? Atau misalnya lagi, mengapa orang itu berlari? Dilihat dari reaksi jawaban yang diberikan dibedakan adanya. Kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban, ya atau tidak, atau ya atau bukan. Kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa alasan dibentuk dengan bantuan kata tanya, mengapa atau kenapa. Kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa alasan dibentuk dengan bantuan kata tanya, mengapa atau kenapa. Kalimat interrogatif yang menyungguhkan sebenarnya mengharapkan jawaban untuk menguatkan yang ditanyakan. Oleh karena itu, jawaban yang diharapkan adalah ya atau betul, meskipun secara eksplisit kata ya atau betul itu tidak diucapkan. Pembedaan berdasarkan nilai komunikatifnya. Kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan. Kalimat imperatif ini dapat berupa kalimat perintah, kalimat himbauan, dan kalimat larangan.
Pembedaan berdasarkan nilai komunikatifnya. Kalimat ekslamatif. Kalimat ekslamatif merupakan kalimat yang dimaksud untuk menyatakan rasa kagum karena menggambarkan suatu keadaan yang mengundang kekaguman. Biasanya kalimat ekslamatif disusun dari kalimat deklaratif yang berpredikat adjektiva. Ya, bagian yang terakhir kali ini ketentuan-ketentuan berikut dapat digunakan untuk membentuk tuturan ekslamatif. Susunan kalimat dibuat inversi. Yang kedua, partikelnya melekat pada predikat yang telah diletakkan di depan subjek. Kata seru, alangkah, dan bukan main diletakkan pada posisi paling depan. Ya, materi kali ini dari kelompok 7 hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan Ibu Niwayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.